Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-35 masih seputar bab hati. Bab hati ini di dalam tasawuf biasa juga disebut dengan bab takhali, yang artinya itu pembersihan diri dengan membersihkan hati. Karena mana apabila hati seseorang itu bersih, maka seseorang itu akan menjadi baik. Jadi kebaikan seseorang, baik buruknya orang itu atau perilakunya itu sangat bergantung kepada hatinya. Di dalam tasawuf biasanya ada 3, yaitu takhali, tahali, dan tajali. Takhali itu pembersihan, tahali itu perhiasan, tajali itu nampak. Atau nanti kalau babnya itu bab tahali itu adalah bab Nur Muhammad, yaitu tentang perhiasan kita, yaitu kita sesudah membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, kita menghiasi diri kita itu dengan sifat-sifat terpuji. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Kalau orang bilang biasanya itu sekolah Muhammad, sekolah supaya diri ini menjadi terpuji atau berperilaku dengan perilaku yang telah dicontohkan oleh baginda kita. Adapun yang tajali, takhali, tahali, tajali itu supaya nampak Rasulullah pada diri. Maksudnya zahir Rasulullah pada diri. Maksudnya ini untuk menghidupkan kembali Rasulullah dengan keadaan wujud diri kita. Itu biasanya dimulai dari pembersihan ini supaya kita itu pada nantinya bisa mencapai fanafilah. Karena Rasulullah memang orangnya bersih, jadi orangnya itu terpuji. Jadi kita melalui tahap demi tahap itu supaya kita bisa memfanakan diri kita kepada Rasulullah. Fanafi Rasulillah namanya. Secara otomatis kemudian menjadi baka bi Rasulillah. Yang itu tadi kemudian setelah pengkajian itu ada yang namanya ghayatul atau kesudahan, ghayatul tasawuf. Kesudahan daripada ilmu tasawuf itu yaitu akan mencapai yakazatan. Yakazatan ini bertemu Nabi di alam nyata, di alam jaga, tetapi kita bukan yang masalah yang sesuatu yang gaib yang itu yang Nabi Muhammad menemui, tetapi kita nantinya yang secara maknawi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga yang secara hisi, yang secara maknawi itu maknanya kita sama dengan yakazatan. Jadi kita ambil yang maknawinya dulu dan tidak menutup kemungkinan nanti akan mendapat yang hisinya. Namun keduanya ini sama saja, sama pada yakazatan. Sama makamnya itu yakazatan. Kemudian ada lagi sesudah itu, ini tentang pencapaian pengkajian kita. Sesudah itu natijah, buahnya. Buahnya itu nantinya kita akan mendapat makam. Maksudnya lazim, berterus-terusan, daim kita dengan makam atau kedudukan yakazatan itu. Ini yang dikehendaki, yang senantiasa, karena kita dari awal memang sudah menjahirkan Nabi kita, karena memang kita fanafilah otomatis bakal bi Rasulullah, tetapi ini ada yang sudah bermakam yang tidak bisa lepas lagi, itu yang senantiasa. Ini lagi-lagi yang kita ambil itu yang secara maknawinya. Nanti kalau yang secara hisinya halu itu ada yang mengatakan halu, apalagi para yang tidak sealiran dengan kita, tetapi tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan yang hisi. Kalau bertemu Nabi itu nanti sepaling tidak itu pada ketika
sakaratul maut. Nabi akan memberikan syafaat. Baik, kita kembali ke bab kita tasawuf mubtadi. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit hati, penyakit batin yang sangat berbahaya yang bisa menyerang hati kita, yaitu al-hasadu, yaitu hasad atau dengki. Dengki ini dia berbeda dengan iri. Kalau iri, kita ingin seperti orang lain yang kita lihat, seumpama orang lain itu sukses, kita ingin sukses seperti orang lain. Seumpama kita melihat orang lain itu alim, kita ingin alim seperti orang lain. Itu maka iri ini bagus, tetapi tatkala dia bercampur dengan dengki, maka inilah yang menjadi tidak bagus atau menjadi buruk. Apa itu dengki? Dengki itu definisinya antakraha ni'matallahi ala akhikal muslim. Antakraha, engkau tidak enak hati melihat nikmat Allah yang ada pada saudara engkau yang saudara Islam gitu. Jadi dengki itu kita tidak enak hati kita melihat nikmat yang ada pada saudara kita, yaitu saudara Islam, saudara seagama, itu rasa hati kita itu tidak enak melihat. Itu berarti ada bibit-bibit dengki di dalam hati kita. Kalau sudah sampai benci, itu sudah parah. Jadi kalau benci melihat saudara kita mendapat nikmat, maka itu parah. Dan dengki ini dia menginginkan, kalau bahasanya begini, susah melihat orang senang, begitu, senang melihat orang susah. Itu dengki. Jadi ini teramat jahat sebetulnya, apalagi kalau sudah besar dengkinya itu. Dia ingin nikmat yang ada pada orang itu bukan hanya sekedar berpindah kepada dia, dan dia ingin nikmat yang ada pada orang itu hilang. Dia maunya cuma dia saja yang memiliki nikmat yang itu. Nah, ini alangkah teramat jahatnya hati kita jikalau kita memiliki sifat dengki. Biasanya yang diserang dengki ini kebanyakan itu yang satu profesi, tetapi bisa juga yang berdekatan dengan kita. Seumpama kita punya tetangga, ini bisa saja kita itu sangat rentan memiliki rasa hasad atau dengki kepada tetangga kita. Seumpama tetangga kita beli apa begitu, dapat nikmat, kita lihat hati kita, apakah hati kita ini rasa tidak enak? Kalau hati kita tidak enak, berarti kita memiliki sifat dengki. Ini nantinya kalau dibiarkan dia itu semakin menjadi-jadi, itu bisa saja kita itu ada penyakit yang yang didatangkan oleh itu tadi, seperti mungkin kita akan menggibahnya, mungkin kita akan memfitnahnya. Nah, disitulah yang nantinya akan terjadi permusuhan. Maka tidak enak kalau kita bermusuhan dengan tetangga. Bahkan dengki ini sampai yang terakhir itu dia bisa membunuh, seperti anak Nabi Adam. Kita dengar cerita itu, apa itu, Habil dengan Kabil. Itu pertama kali terjadi pembunuhan di muka bumi, itu disebabkan karena dengki. Dia dengki dengan saudaranya, karena yang saudaranya waktu itu Nabi Adam menyuruh untuk kawin silang, yang kan kembar dua itu, satu kali lahir kembar dua. Yang kembar dua yang pertama ini cantik dan tampan, yang kedua itu jelek dan buruk rupa. Dan itu kemudian disuruh kawin silang.
Jadi disinilah mulai timbul rasa dengki itu karena melihat saudara kembarnya dinikahi dengan adiknya begitu, dan disitulah sampai terjadi pembunuhan. Jadi bahaya sekali dengki ini kalau kita biarkan. Itu pernah iblis itu dengan Nabi Musa ada cerita itu. Iblis itu membawa 9, kalau di tempat kami namanya itu karung. 9 wadah, wadah besar. Itu kata Nabi Musa, ini apa isinya? Kata iblis, ini dengki. Ini saya mau bagi-bagi. Oh, banyak dengki dibagi. Salah satunya dari cerita itu yang paling banyak mendapat bagian dengki ini adalah pedagang. Pedagang sesama pedagang dengan pedagang yang lainnya. Apalagi pedagang itu dia itu apa itu berdekatan. Contoh warung itu sangat rentan dengan dengki. Biasanya itu kalau yang sebelah itu laku, sebelah itu sepi, di situ biasanya mulai timbul. Maka tidak jarang kita melihat ada pedagang itu yang bukan hanya dia itu mencari penglaris, tetapi dia itu ada juga mencari pembenci supaya orang lain yang di sampingnya atau saingan dia berdagang itu tidak laku. Inilah yang disebut dengan dengki. Nah, itu sampai orang itu bisa saja cara yang ekstrem, bisa juga sampai menyantet, itu bisa saja karena ada dengki. Jadi dengki ini tidak enak hati melihat nikmat, melihat orang lain atau saudara kita, saudara seagama mendapat nikmat. Sebetulnya ini adalah apa itu proses daripada menyakiti diri kita, karena nikmat Tuhan itu begitu banyak sebetulnya yang diberikan kepada orang di sekitar kita. Jadi kalau kita ada memiliki rasa yang demikian, maka ini kita sama halnya ingin kita itu sakit hati yang terus-menerus. Karena itu nikmat Tuhan itu banyak sebetulnya. Nah, sebentar-sebentar ada yang dapat rezeki nomplok begitu, ada yang beli kulkas, ada yang beli TV, beli macam-macam itu. Itu kalau kita ada dengki itu kita sakit hati. Maka ini kita akan menciptakan neraka kita sendiri di dalam dunia. Bahkan ada yang tetangganya beli emas itu sakit kepala dia. Biasanya ibu-ibu yang tetangganya juga juga itu senang pamer. Nah, itu sebetulnya jangan jangan dipamer, jangan dipamerkan itu yang nikmat itu. Itu sebetulnya itu dalam hal apa? Supaya kita membantu supaya saudara kita sebagaimana kita dapat nikmat, nikmat itu jangan kita perlihatkan kepada saudara kita. Atau kita banyak rezeki beli emas begitu yang banyak, di sambil lewat di depan dia sambil emas itu diperlihatkan, itu berarti kita sama halnya kita apa membuat supaya tetangga kita itu dengki kepada kita. Sebetulnya ini mesti dibantu, jangan sampai uh, perilaku kita membuat tetangga kita dengki. Atau seumpama seperti kita berdagang, kalau kita rame di sebelah kita itu ternyata sepi, kalau ada pengunjung malah kita arahkan itu ke sana belinya mas, sama saja begitu. Itulah sebetulnya Islam itu begitu. Kalau saya dengar itu di Arab itu begitu katanya, orang berjualan itu kalau di sebelahnya tidak laku tapi maka diarahkan supaya sama-sama, atau kita yang beli sesuatu kepada orang yang dia itu berdekatan jualannya dan sama, maka kalau kita mau menjagakan supaya orang itu jangan dengki, beli separuh-separuh.
kalau kita belinya banyak, tetapi kalau sedikit tidak mengapa, karena kalau sedikit itu tidak menimbulkan dengki biasanya. Kalau kalau banyak biasanya, wah ini banyak lakunya ini. Nah, jadi biasanya kalau kita mau beli itu, ini ada dua berjualan yang berdekatan, kita beli di sini seumpama 100.000, di sini 100.000 juga. Jadi supaya menjagakan saudara kita itu supaya jangan bersifat dengki. Dengki itu bahayanya itu bukan hanya menyakiti diri kita, tetapi dia juga disebutkan laksana api yang memakan kayu bakar, maksudnya memakan amal kita itu laksana kayu yang dimakan api. Jadi apa hasilnya? Maksudnya kayu itu kalau dimakan api terbakar, dia akan habis lama kelamaan. Jadi dia, dengki ini termasuk untuk apa itu, dia bisa menghabiskan amal ibadah kita. Jadi kita sudah beramal di dunia tetapi di akhirat ternyata amal kita tidak ada. Loh, kenapa kata kita, dulu kita banyak beramal tetapi amalnya tidak ada, kita menerima di akhirat. Ternyata ada dengki. Nah, itu. Bahkan ada lagi yang lebih bahaya daripada dengki ini. Ada ulama yang mengatakan itu akhir manusia syafaah. Seseorang yang ada sifat dengki, yang jahat, yang buruk ini terhadap saudaranya, ini dia tidak mendapat syafaat Nabi. Nauzubillah. Bagi kita orang-orang yang berpaham tasawuf, syafaat ini teramat penting. Kita tidak, bagi saya pribadi, saya tidak mengandalkan ilmu, amal itu saya lepaskan. Yang saya andalkan, yang saya harapkan itu nantinya adalah syafaat daripada baginda kita. Jadi kalau kita mengandalkan ilmu, ini bisa saja itu kita itu tekor, atau bisa saja amal kita itu, kalau mengandalkan amal itu bisa saja kita itu nanti tekor. Tetapi kita banyak mendengar cerita bahwasanya Rasulullah itu di mission, beliau beliau meletakkan sorbannya, yang sehingga itu kita amal kebaikan kita itu lebih berat. Itu adalah bagian daripada syafaatnya Rasulullah. Bahkan di dalam kitab Ra'aitullah, siapa yang menghadap kepada Tuhan dengan ilmu ma'rifatnya, masih maksudnya membawa ilmu pengenalan, sedangkan pengenalan itu adalah pemberian daripadanya, atau dia juga yang memperkenalkan diri bukan kita, maka akan disambut Tuhan dengan hujah. Nah, jadi satu-satunya jalan ini yang bisa menyelamatkan kita itu sebetulnya adalah syafaat Nabi nantinya. Nah, jadi ilmu dan amal itu tidak bisa, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun, beliau Sultanul Aulia, beliau tidak mengandalkan ilmu dan amal. Beliau mengatakan, jika denganmu wahai amal, maka aku tidak akan pernah sampai kepada Allah. Nah, itu kalau yang di dalam bahasa umumnya ini rahmat Allah, tetapi di dalam bahasa tasawuf ini adalah bagian daripada syafaatnya Rasulullah. Sama halnya kita nanti mengkaji ini, mengkaji keilmuan ini sebetulnya adalah terkait daripada syafaatnya Rasulullah. Karena keilmuan-keilmuan yang kita bahas ini asal mulanya itu adalah yang bersumber daripada Rasulullah juga yang menyampaikan ini. Jadi jikalau demikian, maka ini adalah bentuk daripada syafaatnya Rasulullah juga, sehingga ilmu ini sampai kepada kita, dan sehingga nanti kita paham ilmu pun itu karena syafaatnya Rasulullah juga, karena pertolongannya Rasulullah. Makanya saya katakan kemarin di dalam bab ma'rifat itu, belajar atau berguru atau menuntut ilmu itu hanyalah adat, kebiasaan saja. Tidak mesti orang yang menuntut ilmu itu akan menjadi alim. Namun dia yang utamanya adalah penarikan daripada Rasulullah juga. Itu. Jadi itu adatnya saja, yang utamanya itu kalau seseorang ditarik oleh Rasulullah, maksudnya dapat syafaat oleh Rasulullah,
maka dia bisa memahami keilmuan, maka dia bisa menyampaikan keilmuan, maka bisa ilmu itu berjalan di dirinya. Maksudnya dia bisa mengamalkan atas ilmunya. Jadi bukan sekedar itu ulama, tetapi al ulamaul amilin, yang mampu mengamalkan ilmunya. Jadi banyak pengkajian itu yang hanya terhenti pada sekedar mengkaji saja tetapi tidak berbuah kepada pengamalan. Itu banyak. Jadi makanya saya tekankan banget ini supaya di dalam mengkaji ini kita jangan hanya memaham itu dengan pemikiran kita, tetapi mesti dibantu dengan amaliyah, yaitu beramal salawat ini. Jadi untuk penunjang supaya supaya ilmu itu terutama kita paham, kemudian kita bisa menjalankan atau mengamalkannya supaya keilmuan itu berjalan di diri kita. Ini mesti dengan syafaat Rasulullah, yaitu dengan kita banyak membaca salawat. Itu jadi kalau saya pribadi itu akan saya kuatkan dengan salawat, termasuk masalah dengki ini. Untuk menghindarkan, saya itu akan menguatkan dengan salawat untuk supaya ada bimbingan, supaya hati kita itu pada nantinya akan menjadi bersih, terhindar daripada daripada penyakit-penyakit hati yang tidak hanya dengki tetapi yang lain-lainnya juga. Jadi kalau kita pencapaian untuk mencapai kesucian hati itu sebetulnya itu bisa dicapai dengan banyak bersalawat. Kan begitu banyak penyakit ini yang mesti kita perhatikan. Dari sekian pengkajian-pengkajian kita itu sebetulnya banyak penyakit yang itu kita itu rentan diserangnya. Jadi hati kita ini dari segala penjuru itu penyakit mengintai. Jadi kita harus ada punya penjagaan yang melindungi hati kita daripada penyakit atau virus itu. Apa itu? Yaitu salawat. Jadi membentengi diri dengan salawat itu sebetulnya sangat membantu dan itu utama bagi ahli tasawuf. Nah, jadi mereka tasawuf itu identik dengan tarikat. Tarikat itu ada jalannya itu untuk mencapai kebersihan hati, itu tarikatnya bersalawat, banyak bersalawat. Jangan sampai kurang daripada 300. Ulama kita mengatakan jangan kurang daripada 300 kalau kita ingin mencapai kebaikan diri kita, untuk mencapai kesucian hati. Itu jangan kurang daripada 300 karena dia sangat berefek, itu sangat membantu kepada hati kita supaya hati kita itu nantinya akan menjadi hati yang lembut, hati yang senantiasa ada keterkaitan dengan Rasulullah, yang Rasulullah itu beliau memiliki hati yang teramat lembut. Ciri-cirinya kalau sudah hati seseorang itu lembut, dia mudah tersentuh, dia mudah iba melihat orang. Nah, dia itu kalau hati itu sudah lembut begitu, dia itu mudah menangis melihat melihat apa itu, kalau biasanya di YouTube itu konten seperti konten KDM Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu dia akan tersentuh dan dia akan meneteskan air mata. Kalau hati orang yang bengis keras, nah itu tidak tidak akan bisa menangis. Kalau orang hatinya itu lembut, dia mudah merasa kasihan. Makanya di situ dia akan menjadi makhluk yang termasuk di dalam kategori dia akan apa itu, kalau ada upaya maksudnya untuk menolong atau membantu orang lain kalau melihat orang lain kesusahan. Hmm. Jadi sampai demikian jikalau dia ingin kaya, mungkin dia
kayanya itu bukan hanya untuk dirinya, mungkin dia ingin membantu saudara-saudaranya itu. Jadi dengan banyak berselawat ini bisa menimbulkan seseorang itu rajin bersedekah. Karena memang sedekah ini adalah bagian daripada amal salawat. Jadi seseorang yang rajin berselawat itu dia biasanya dengan sendirinya walaupun dia tidak memahami apa itu maksud daripada tujuan salawat, tetapi dia akan sendirinya terbimbing. Kalau tujuan salawat itu, kalau kita dari segi arti, Allahumma shalli ala Muhammad. Seumpama begitu, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad. Jadi Muhammad ini kalau dari secara syariat itu junjungan kita, baginda nabi besar kita. Tetapi kalau secara hakikat Muhammad ini adalah wujud daripada Nur Muhammad dan itu bisa kepada semua manusia. Jadi kalau orang yang betul selawatnya, dia menginginkan kesejahteraan atas semua manusia. Begitu. Dia ingin semua orang itu sejahtera. Apalagi ditambah kalimat salam, Allahumma shalli wa sallim. Nah, kesejahteraan dan keselamatan. Dia ingin semua orang itu selamat. Dia ingin semua orang itu bahagia. Makanya orang yang banyak di sini dia tidak terhenti pada banyak berselawat, dia tidak akan terhenti pada bacaannya. Dia akan meningkat kepada pengamalannya. Seumpama kita umpamakan seumpama uh, Pak Lurah itu kedatangan surat dari gubernur, seumpama kata gubernur ini surat itu dia isinya minta carikan tanah untuk pembangunan apa begitu. Karena Pak Lurah ini mendapat surat dari gubernur, dia senang surat itu. Ah, karena ini atasan yang lebih tinggi. Biasanya kan atasannya camat ini, tetapi ini yang lebih tinggi lagi dari camat, bupati, terus ini gubernur. Ini gubernur langsung mengirim surat kepadanya bahwasanya carikan tanah. Kedatangan surat itu dia sangat senang dengan adanya surat itu. Sehari surat itu dibacanya sampai 10 kali karena daripada saking senangnya. Daripada saking, bahkan dia itu disimpan di lemari, ditambah minyak minyak harum, minyak wangi-wangian itu dicium. Tetapi yang lebih indah itu sebetulnya bukan sekedar membaca surat itu, tetapi apa suruhan yang ada di dalam itu surat. Itu sebetulnya. Jadi salawat itu sebetulnya itu kita disuruh mensejahterakan atau kita mengingini berdoa kita, ya Allah sejahterakan, artinya uh, semua umat, artinya kalau terkait dengan tetangga, ya Allah sejahterakan tetangga saya. Di sini yang kita itu akan dengan sendirinya dengki itu terlepas. Jadi kalau kita sudah memiliki hati yang demikian, kita melihat tetangga kita dapat nikmat, kita akan senang. Itu bukan dibuat-buat lagi. Kita kan biasanya orang untuk membasmi dengki ini, kalau kita melihat tetangga kita dapat nikmat, kita harus ikut senang. Tetapi ini mungkin saja dibuat-buat, latihannya berat nih. Bahkan kita mendoakan katanya supaya kenikmatan itu tetap ada pada saudara kita. Bahkan kalau perlu kita doakan supaya saudara kita itu ditambah lagi kenikmatannya. Seumpama dia mendapat kenikmatan zahir, rezeki zahir, kita doakan supaya dia juga dapat rezeki batin. Maksudnya rezeki batin itu keberkahan, ketenangan, atau ilmu, atau dia uh, apa itu adem dengan beribadah, senang menuntut ilmu, itu rezeki batin. Kita doakan supaya menjadi pelengkap. Itu biasanya itu metode daripada untuk menghilangkan ujub pada diri kita. Jadi kalau kita melihat orang itu susah, kita harus ikut susah juga. Kita tidak enak hati kalau ada saudara kita yang kesusahan. Kita akan senang
kalau saudara kita itu senang. Di sini sebetulnya kalau kita pengamal daripada salawat, itu akan dengan sendirinya kita. Nah, itulah kelebihan daripada salawat, karena salawat itu ada syekh murabbi mursyid begitu. Syekh murabbinya dia adalah pembimbing batin bagi setiap pengamalnya. Nah, jadi bukan saja nanti kita itu orang yang rajin berselawat itu hanya rajin-rajin saja begitu, tetapi perbuatan itu tidak tidak sampai yang namanya perbuatan salawat. Nah, jadi kalau sedekah itu masuk bagian daripada amal salawat itu. Jadi kalau orang yang senang bersedekah itu sebetulnya dia mengamalkan daripada isi salawat. Apalagi sedekah itu sedekah ilmu. Itu termasuk dia mengamalkan isi salawat. Nah, sedekah ilmu itu mensejahterakan orang dari sisi akhirat. Kalau sedekah harta itu mensejahterakan orang dari sisi dunia. Dan bisa juga berefek kepada menolong akhirat seseorang. Dengan dunianya dibantu, akhiratnya pun bisa dibantu. Bahkan amal salawat yang kita sering senyum adalah sedekah, itu pun juga bisa bisa apa itu membuat permusuhan jadi baikan dengan senyum. Orang pingin marah bisa saja tidak jadi marah dengan senyum. Senyum yang tulus tentunya dari hati. Ini bagi orang yang banyak membaca salawat, ini dia akan senantiasa teriring kepada perilaku-perilaku yang terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu dengan sendirinya dia akan dapat bimbingan dan akhlaknya terbina sehingga jadilah dia itu memiliki akhlak yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi